Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Peter. Pak Peter, pertumbuhan ekonomi pasangan Ganjar Mahfud menargetkan 7% 2024-2029. Padahal pemerintahan sekarang saja 9 tahun, hampir 10 tahun, tadinya mau 7% juga, tidak sampai juga. Tidak terlalu optimistik? Ya, kalau kita hitung mundur lagi 20 tahun, selama SBY juga nggak nyampe 7%. Oh iya. Tapi begini, ya, siapa yang tidak percaya kalau kita punya semua syarat untuk tumbuh bahkan lebih dari 7%? Kita punya semua syarat itu. Tetapi semua syarat itu, kalau kita penyakit-penyakit ekonomi kita tidak pernah kita selesaikan, mirip kita analogikan seorang atlet lari yang sedang sakit, disuruh lari. Walaupun dia punya potensi untuk lari 100 km per jam, kalau dia lagi sakit, Lemah juga. dia lemah juga. Penyakit apa yang paling kronis, Pak? Nah, penyakit yang paling kronis yang sudah saya sebutkan tadi. Hukum. Penyakit kita adalah, ini udah ada di semua benak kita. Penyakit utama kita adalah korupsi. Korupsi itu menggerogoti sampai ke sendi-sendi, semua sendi perekonomian kita. Baik. Dan itu yang membuat kita benar-benar nggak bisa bergerak. Jadi 7% akan bisa tercapai? Kalau korupsi itu kita selesaikan, insya Allah 7% bisa selesai. Dan ada satu lagi, ya, yang utama lagi, penyakit ekonomi kita, yaitu suku bunga tinggi. Baik. Suku bunga tinggi itu kan sebenarnya menjadi penyebab banyak hal. Kita tidak bisa, investasi kita tidak bisa optimal, konsumsi kita tidak bisa optimal, semua menjadi masalah di dalam perekonomian kita. Pak Derajat, Prabowo Gibran 6-7%, mirip-mirip dengan Ganjar Mahfud, sama optimisnya atau mencontek sebelahnya atau bagaimana? Enggak, kami lebih realistis, 6-7%. 6 itu kita akan mengoreksi berbagai kelembaban birokrasi, ya. Banyak program Pak Jokowi yang bagus-bagus. Itu Pak Jokowi juga sudah mencoba mendobrak birokrasi. Tapi ada kelembaban birokrasi yang membuat SK itu lama sekali diteken dan sebagainya. Nah, itu akan kita coba berbauri. Termasuk mengurangi ASN? Enggak sampai ke sana. Dan kemudian kita juga punya program yang namanya program hasil terbaik cepat, PHTC. Yang Pak Prabowo sering sampaikan itu pemberian susu maupun makan gratis, ya. Kemudian pembangunan perumahan kita targetkan 25 rumah per desa, kemudian 500.000 di perkotaan untuk yang rumah rumah landed house, kemudian yang rumah vertikal juga 500.000 unit. Jadi semua yang kira-kira bergerak untuk mempercepat pertumbuhan dari sisi pengeluaran itu kita dorong semuanya. Jadi 6-7% bisa dicapai? Diskusi internal kita startnya di 6%. Kita startnya di 6%. Jadi dengan berbagai PHTC tadi, insya Allah kita bisa capai. Ya. Pak Sudirman, Anies Mohaimin 5,5 sampai 6,5. Ini agak tidak terlalu optimistis atau seperti apa? Angka itu kan sesuatu yang nggak bisa dimanipulasi, ya. Kalau kualitatif kita bisa berbunga-bunga lah. Jadi kita mulai dengan landasan yang realistis, karena begini, kita hanya melampaui 7% ketika zaman Orde Baru. Ketika itu politiknya sangat tersentral sehingga efektivitas government itu lebih tinggi begitu, ya. Yang kedua, korupsinya tidak ada, korupsi tapi tidak segila sekarang gitu. Nah, yang ketiga juga peranata institusi kayak governance, peraturan-peraturan yang melingkupi ekonomi itu tidak kacau balau seperti sekarang. Nah, karena itu kita ingin mulai dengan 5,5%, tapi terus naik menuju ke 6,5%. Dan lebih baik kita menjaga pertumbuhan yang berkualitas daripada tumbuhnya luar biasa tapi kemudian meninggalkan yang lain. Contohnya nih yang ekstrim di Halmahera Selatan tuh, ada satu wilayah yang sangat tinggi pertumbuhannya tapi sebetulnya lingkungannya tidak bawa. Nah, karena itu salah satu yang mau kita dorong adalah memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ekonomi baru. Betul. Jadi dengan begitu bisa lebih nyebar dan sejalan dengan politik desentralisme. Gitu. Baik, karena Pak Sudirman sudah mengatakan hilirisasi, ya, tentunya kita akan membahas nanti apakah Indonesia punya kemampuan untuk mewujudkan industri sebagai calon negara maju. Tetap bersama kami Economic Challenges, segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.